Perkenalkan, saya Samiati, salah satu CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 8 Wayan Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, dan hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau bernama Ibu Fitri Martias Diningsih. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 8 Wayan Serdang. Gimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu di dalam kelas supervisi akademik. Jadi nanti Bu Fitri ngajar, saya sebagai supervisornya gitu. Tapi sebelum di kelas ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Fitri, yaitu praobservasi. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama, materi apa yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas yaitu tentang harmoni dengan ekosistem, makan dan dimakan dunia seperti itu. Lebih tepatnya kita nanti akan menganalisis dari sebuah Jadi hidup dalam tanah. jadi materinya tentang ekosistem ya. Di dalam ekosistem itu nanti ada peristiwa makan dan dimakan yang diputar makanan gitu ya. Oke, jadi untuk yang kedua, tujuan pembelajaran yang Ibu tekankan kepada siswa untuk dicapai itu apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu saya menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik di sini dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Untuk selanjutnya, peserta didik dapat membuat rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Oke, jadi di sini ada proyek yang akan dibuat oleh siswa ya. Ini ada hasil karya yang akan disampaikan pada saat kemudian presentasi. Oke. Jadi untuk area pengembangannya nih, kira-kira pengembangan dalam pembelajaran itu apa gitu yang harus dikembangkan gitu? Jadi dalam pengembangan di sini saya mengembangkan dari beberapa anak itu kalau saya amati ya tentang gaya belajar mereka, tentunya di mana gaya belajar mereka ini saya lihat memang bervariasi, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Oleh karena itu di sini saya menggunakan area pengembangan di pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial. Kompetensi sosial emosional. Kemudian strategi dan metode apa yang akan digunakan di dalam kelas nanti? Di dalam strateginya di sini, strategi atau model pembelajaran yang akan saya capai di sini. Strateginya mungkin ya Bu, lebih ke kalau strateginya lebih ke berdiferensiasi atau scientific learning atau apa gitu strateginya. Kalau metodenya bisa PBL atau PJBL gitu. Seperti itu ya. Jadi betul. Sudah saya sampaikan tadi di awal, mungkin itu diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu sebagai strategi saya nanti. Untuk metodenya atau model pembelajaran itu memang saya menggunakan PBL. Jadi dalam PBL kan ada beberapa fase atau ada beberapa sintak. Nanti saya terapkan anak-anak sesuai dengan sintak yang ada di dalam PBL. Jadi strateginya itu diferensiasi, kemudian modelnya menggunakan PBL, problem based learning, gitu ya Bu ya? Iya. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir ya Bu. Kira-kira harapannya nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama nanti, apa yang Ibu harapkan gitu? Apa yang saya harapkan dalam pembelajaran ini tentunya yang pertama ya, anak dapat mampu menganalisis peran dari makhluk hidup yang ada pada rantai makanan tersebut. Bahwasanya pada alam semesta ini semua makhluk hidup baik dari manusia, hewan, tumbuhan itu memang saling berhubungan dan saling melengkapi. Bagaimana kita sebagai manusia ini mempunyai kelebihan yang lebih, bagaimana caranya kita untuk menjaga kemudian melestarikan yang ada di lingkungan kita, baik dalam menanam pohon, baik kita memelihara ternak di rumah, itu memang perlu sangat penting kita ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita hanya menerapkan atau memberikan rantai makanan, memberikan perantai makanan hewan-hewan saja, itu anak-anak mungkin ya paham bahwa di rantai makanan di dunia ini ada rantai makanan di daratan, ada di lautan, hutan atau kebun. Nah, di sini kita bisa menggabungkan maksud dari
tujuan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya manusia memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan makhluk hidup lainnya supaya lebih menjaga keseimbangan alam. Jadi itu harapan kita semua ya Bu ya, gitu. Jadi semoga observasi hari ini pembelajaran Ibu di kelas berjalan lancar, semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan, gitu ya Bu ya. Oke, jadi nanti abis ini masuk kelas, nanti saya mengamati Ibu dari belakang, gitu ya. Oke, mungkin demikian diskusi pra observasi untuk pembelajaran di kelas supervisi akademik. Jadi mungkin kita nanti ketemu di observasi ya Bu ya. Oke, baik, di sini saya bersama Bu Fitri. Saya akan melakukan observasi di kelas. Nanti saya di belakang ya Bu, Ibu melakukan pembelajaran di depan bersama peserta didik. Oke? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Mari kan kawan, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, Ibu mau mengecek kesiapan terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Iya. Coba dirapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya. Sudah siap ya? Oke. Coba Ibu mau cek kehadiran dulu. Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba anak-anak semuanya berdiri. Yuk. Yang semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke. Tangannya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke. Samudra nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Iya, oke. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Apakah kalian siap belajar? Siap. Apa keyakinan kelas 5B? Mantap, menjaga kebersihan, waktu praktikan dua, kajian berdoa dengan dan tenang, tepat waktu dan lupa disiplin, siap, aktif menjaga saat belajar, fokus, peduli dengan teman, dan saling menghargai, itu keyakinan kelas 5B. Mantap, tepuk tangan buat kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Oke, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak pernah melihat hewan ini tidak? Apa namanya, seekor kucing yang mengejar tikus? Pernah? Pernah. Terus pernah melihat seekor burung mencari cacing? Pernah. Nah, itu ternyata hewan seluruh yang ada di alam ini, ternyata hewan ini saling apa? Saling melengkapi, saling berhubungan. Jadi melalui ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, kenapa rantai makanan harus kita pelajari? Karena rantai makanan di sini sangat mempengaruhi dalam keseimbangan alam kita. Bagaimana makhluk hidup ini berperan yang sangat penting ya. Bagaimana setiap makhluk hidup ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang rantai.
rantai makanan ya, tentang rantai makanan. Dan kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Perhatikan tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi peserta didik. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan ya. Ini kita akan belajar mengenai rantai makanan di sekitar kita ya. Terus Ibu mau bertanya, coba amati di lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan atau memperoleh energinya? Dengan cara apa? Dengan cara makan. Terus kemudian, apakah makhluk hidup satu dengan lainnya berkaitan dalam sebuah ekosistem? Berkaitan. Terus apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Rantai makanan adalah apa? Suatu proses makan dimakannya makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Proses dalam bertahan hidup ya. Jadi dalam proses makhluk hidup di dunia ini, kita sebagai makhluk hidup, entah hewan, tumbuhan, hewan, manusia, itu kita bertahan hidup dengan cara apa? Memperoleh energi dengan cara makan ya. Yang terakhir, bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Nah, peran dalam rantai makanan kita akan mempelajarinya dari nanti mulai dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan pengurai, itu nanti kita akan mempelajarinya. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak simak video berikut ini ya. Coba perhatikan ya. Silakan amati. Hai, aku Widi, seekor penguin. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Iya. Nah, berikut adalah video tentang rantai makanan yang ada di sekitar kita. Baik, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tersebut, ada pertanyaan tidak? Ya, siapa? Jadi di lingkungan kita banyak sekali rantai makanan yang terbentuk ya. Iya, jadi di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali rantai makanan yang terbentuk, mulai dari ekosistem yang di lingkungan kita ya, sawah, ekosistem di laut, maupun ekosistem di hutan. Oke? Nah, untuk memperdalam materi kita, Ibu akan menayangkan materi selanjutnya. Nih, masih dalam bentuk PPT ya. Silakan anak-anak memahaminya. Ibu akan membacakannya. Nah, pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakannya antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem yang menjadi sebuah siklus yang selalu berputar. Peran dalam rantai makanan itu ada 3, ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti apa tadi yang di video? Padi, rumput, pohon, ya pokoknya produsen itu tumbuh-tumbuhan seperti itu ya. Dipahamin ya? Paham? Paham. Oke, yang selanjutnya itu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini ada kodok, ular, dan elang. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis apa? Jenis hewan karnivora yang berperan sebagai
konsumen. Yang terakhir itu ada pengurai atau dekomposer. Ini adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Contohnya jamur dan bakteri. Sejauh ini paham? Paham. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 dengan gaya belajarnya masing-masing. Di sini kelompok 1 visual, auditori, dan di sini ada kinestetik. Baik ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Silakan bersiapkan juga alat-alatnya. Untuk kelompok LKPD ini visual, Ibu bagian terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan. Ini yang depan ini ya. Ini auditori, nanti ada itu, ada laptopnya. Terus yang ini ada kelompok kinestetik ya. Ya. Coba dibuka LKPD-nya, silakan dibaca sebentar dengan temannya, nanti Ibu jelaskan. Sambil memberikan ini laptop temannya ini. Ini nanti ya, nanti Ibu jelaskan. Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu kelompok dari, silakan analisis peran makhluk hidup di rantai makanan yang ada di gambar ini. Kemudian anak-anak jawab di lembar berikutnya. Ya, ini sudah. Di sini ada tayangan video ya tentang makhluk hidup, tentang rantai makanan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum dilihat, coba amati video tersebut ya. Amati video ini, nanti dianalisis peran makhluk hidup yang ada di rantai makanan tersebut itu apa aja. Jadi kalian benar-benar lihat di videonya ada makhluk hidup apa aja di sini, dan kalian harus memperhatikan peranan apa yang ada di sini ya. Nanti kemudian ada soalnya, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut, silakan tuangkan di sini. Paham? Ya, paham. Ya. Amati gambar makhluk hidup berikut. Analisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dianalisis ini gambarnya, ya kan? Di sini itu ada gambar. Silakan anak-anak gunting dan rangkailah di sini menjadi sebuah rantai makanan. Oke? Di situ juga banyak terkumpul hewan-hewan ya, gambar hewan-hewan ya. Yuk perhatikan. Silakan anak-anak gunting dan tempelkan. Paham? Ya, saling bekerja sama dengan baik. Silakan cek kembali pekerjaannya ya. Jangan buru-buru, cek kembali dengan baik. Satu, siapa yang mau maju nanti? Ya, nanti ini lagi diperiksa kembali. Kelompok 1, Jaki ya. Nanti ya. Kelompok 2 siapa? Bisa. Terus kelompok 3? Mana? Jidan. Iya. Dipersiapkan ya. Ya, dipersiapkan. Sudah? Sudah ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Oke, untuk ice breaking berdiri deh, kita mau bernyanyi terlebih dahulu tentang lagu rantai makanan. Sama dia. Suaranya yang semangat. Coba, sebentar. Ini lagu rantai makanan, bubahan lagu anak kambing saya. Ya, paham liriknya bagaimana? Ya, gimana seperti itu ya. Oke, semangat ya. Bentar, 1, 2, 3. Di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Di mana ibu
tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang juga mati. Lagi. Ular itu jadi tanaman mati. Ular dimakan elangnya sudah mati. Sampai makanan mau dipelajari. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk semangat. Are you ready? Silakan duduk kembali. Ayo, kita akan memulai presentasi. Dipersiapkan kelompoknya siapa yang mau maju. Ayo, siapa dulu yang mau maju nih? Mungkin kelompok siapa yang berani maju dulu? Oh ya, Mas Zaki ya, kelompok 1 nih. Yuk, diperhatikan siapa yang mau bertanya setelah ini? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. ya, Tumbuhan sebagai produsen, ya, tumbuhan sebagai produsen. tikus sebagai konsumen 1, Ya. ular sebagai konsumen 2, Ya. elang sebagai konsumen 3, jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Iya, terus kemudian ada lagi? Iya, terus jelaskan. Diminta untuk menemukan apa itu? Temukan rantai makanan yang ada pada gambar. Temukan rantai makanan yang ada pada gambar. Coba kasih tahu teman-temannya. Nah, perhatikan gambar yang dari kelompok 1. Nih, ribet nggak? Banyak ya? Banyak sekali. Ini gambar-gambar makhluk hidup yang ada di LKPD ini oleh kelompok 1 dibentuk menjadi sebuah rantai makanan. Ada berapa rantai makanan yang sudah dibentuk kelompok 1? Kita lihat ada berapa, Jaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, Bu Guru di sini memberikan ada Ibu kira di sini 4. Ternyata anak-anak mampu menyebutkan 6. Coba disebutkan. Dari gambar ini, ya, dari gambar ini, kelompok Jaki bisa menyebutkan sebanyak 6 rantai makanan yang terdapat di gambar tersebut. Iya, tepuk tangan dulu untuk Jaki. Dari kelompok 1, silakan ada yang menanggapi atau bertanya? Ya. Menjelaskan bagaimana jika salah satu konsumen itu tidak ada. Coba. Jika salah satu konsumen tidak ada, maka organisme lainnya meningkat. Contoh, Ya. hewan pemakan daging. Jika hilang, maka hewan pemakan tumbuhan akan meningkat. Iya, jadi ketika salah satu konsumen itu tidak ada, nah hewan sebelumnya atau makhluk hidup sebelumnya itu pasti akan meningkat. Contohnya tadi ketika hewan pemakan daging hilang atau tidak ada di sebuah rantai makanan tersebut, maka apa yang terjadi? Hewan pemakan tumbuhan akan meningkat karena tidak ada yang memakan hewan pemakan tumbuhan tersebut karena sudah mati atau punah, ya, seperti itu. Tepuk tangan dulu deh untuk Jaki sekali lagi. Silakan. Kemudian untuk kelompok siapa lagi? 2. Oke, silakan maju. Di sini di video tersebut terdapat apa saja, Mbak? Silakan dibacakan hasil kelompoknya. Video yang telah diamati itu tadi ada tumbuhan, apalagi? Belalang, kodok, apa? Jamur. Iya, elang dan jamur. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa sudah berani maju. Jadi tadi sudah mengamati video yang ada di laptop tersebut, ya, sudah bagus. Kelompok 2. Terus ada yang ingin bertanya? Oh ya, apa? Tolong jelaskan kembali peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan tadi. Oh iya, jadi Mbak Anissa diminta untuk menjelaskan kembali isi yang ada di video tersebut itu makhluk hidupnya itu sebagai apa perannya, dibacakan kembali, mungkin belum jelas ya. Iya, coba bacakan kembali. Tumbuhan sebagai produsen. Nah, tumbuhan sebagai produsen, tadi ada tumbuhan ternyata. Terus ada apa lagi? Belalang sebagai Belalang sebagai konsumen 1. Terus kodok
sebagai konsumen 2. Iya, kodo sebagai konsumen 2. Terus Ular sebagai konsumen konsumen 3. konsumen 3. Terus Elang sebagai konsumen 4. Jamur sebagai pengurai. Itu tadi ya, Mas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 deh. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Ya, siapa perwakilan? Maju. Jidan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumput, Ada rumput, rumput produsen. rumput, Ada apa itu? kijang, Ada kijang, harimau, harimau, dan jamur. dan jamur. Iya, tepuk tangan dulu deh. Ada pertanyaan? Panji? Selain tikus dan kijang, hewan apa yang bisa menjadi konsumen 1? Di LKPD selain tikus dan kijang yang bisa menjadi konsumen 1 adalah jangkrik dan kupu-kupu. Coba perhatikan mana tadi. Tuh, dikasih tahu Panjinya yang kumpulan ini. Nah, jadi ini ya, di LKPD ini ternyata banyak sekali hewan-hewan, tetapi yang hanya dipilih sama Jidan itu hanya tikus. Jadi selain tikus dan jangkrik itu ada belalang dengan kupu-kupu sebagai produsen. Iya, oke. Tepuk tangan deh buat Panji yang udah bertanya. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. LKPD-nya kumpulkan ke Ibu sini. Kita sudah belajar tentang makhluk hidup yang berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya, oke. Kali ini Ibu Guru mempunyai soal evaluasi. Silakan dikeluarkan ya alat tulisnya, penanya. Ya. Silakan, jangan lupa ditulis namanya. Cukup belum? Geser ke sana, Mas. Satu lagi. Ya. Perhatikan. Ya, namanya ditulis. Terus kemudian di situ ada rantai makanan. Ya. Urutkan dengan benar atau pernyataan yang benar bagaimana itu? Ya, silakan. Pelan-pelan saja. Diperhatikan benar-benar. Udah selesai? Oke, kita ini ya apa namanya kumpulkan salah satu temannya aja. Yuk, kumpulkan. 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 Ya, sini. Iya, terima kasih ya. Oke, mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak sudah baik mengerjakan soal evaluasinya. Terus kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak tadi setelah apa? Telah melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan, ya, mulai dari berdiskusi kelompok. Perasaannya bagaimana? Senang? Senang. Bahagia? Ya. Setelah berkelompok tadi anak-anak sudah bisa berpresentasi mewakili kelompoknya. Ya, sudah bisa mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Ibu bangga sekali dengan anak-anak yang tadi maju ke depan. Tepuk tangan sekali lagi deh. Jadi setelah anak-anak berkelompok tadi, anak-anak semakin paham bahwa rantai makanan ini ternyata sejatinya makhluk-makhluk hidup ini seperti hewan, tumbuhan, dan maupun manusia adalah hanya untuk bertahan hidup. Ya, sejatinya makhluk hidup ini hidup di dunia itu hanya untuk bertahan hidup. Kita memiliki otak yang cerdas, yang bisa berpikir, ya kan? Kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan, ya kan? Kita bisa melindungi diri kita bisa menjaga
orang lain di sekitar kita, kita bahkan mampu merawat makhluk hidup lainnya seperti kita menanam bunga, menanam sayuran, terus kita memelihara ayam, memelihara bebek. Itu kan kita sama halnya dengan memelihara atau menjaga keseimbangan alam supaya tidak punah. Coba kalau anak-anak di rumah atau orang tuanya di rumah nggak ada yang mulai bercocok tanam atau beternak, itu bagaimana? Coba. Ketika itu, maka yang terjadi adalah apa? Di jagat raya ini maka populasi hewan dan tumbuhan akan punah. Gimana kalau misalkan kita nggak nanam padi? Kita nggak bisa makan beras, nggak bisa makan nasi, ya kan? Makanya kita sebagai makhluk hidup, mari kita menjaga keseimbangan alam dengan merawat, memelihara, terutama adalah kita memelihara kesehatan kita, pola hidup kita, pola sehatnya dijaga, ya, pola sehatnya dijaga, pola makannya dijaga, pola belajarnya pun juga harus dijaga. Anak-anak pengen jadi ini, pengen jadi itu, cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi itu kan yang perlu dirawat apanya? Terutama badannya, kalau niatnya ada tapi badannya nggak sehat, itu gimana? Bisa tercapai nggak kira-kira kalau kita sakit-sakitan? Enggak kan? Makanya kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Setuju? Setuju. Ibu ulangi lagi. Contoh produsen seperti tumbuhan. Tumbuhan apa? Ya tumbuh-tumbuhan, Bu. Ada padi. Terus ada apa lagi? Rumput. Ada tumbuhan lain-lainnya, sayuran. Terus kemudian ada konsumen. Seperti apa? Konsumen itu kan ada yang hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan apalagi? Daging. Itu bisa disebut dengan konsumen. Tergantung rantai makanan di lingkungan sekitar tersebut itu hewannya, spesiesnya apa aja gitu ya. Terus paham anak-anak? Paham. Oke. Sampai di situ saja. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati anak-anak ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Marikan kawan kita mengakhiri pelajaran hari ini. Kita berdoa. Hanya ada semeja. Doa mulai. Salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Ibu ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih semangat? Semangat Pak Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bu Fitri yang bisa hadir bersama kita pada sesi yang terakhir ya Bu Sam ya. Setelah tadi kita sama-sama berdiskusi terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan, ternyata 31, kemudian terkait dengan rancangan program ya pada murid dan juga bagaimana perkembangan komunikasi di sekolah. Dan kita ada di sesi yang terakhir ya mengenai praktek. Jadi sesi ini nanti silakan bisa mempraktikkan teknik ujungnya bersama dengan rekan sejawat dalam hal ini bersama dengan Bu Fitri ya. Oke, namun sebelumnya saya boleh ajukan beberapa pertanyaan Bu Fitri ya. Boleh. Bu Fitri sudah jalan observasi sudah ya. Sebelumnya apakah ada pendampingan atau kegiatan bersama jurusan sebelum melakukan observasi pembelajaran? Jadi sebelum kita melaksanakan, saya sebelum di observasi 2001 sudah melaksanakan kegiatan observasi di beberapa aspek tentang materi apa, teknik apa yang mungkin akan itu dilaksanakan di observasi. Terima kasih atas informasinya. Dan apakah jurusan sudah melakukan pendampingan juga terkait dengan jurusan belajar? Sudah ya. Observasinya dilakukan kapan? Observasi dilakukan
28 Oktober kemarin ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, kegiatan kita hari ini masih ada kaitan dengan masing-masing. Jadi nanti harapannya silakan praktek kucing itu sesuai dengan hasil informasi kemarin yang misalnya mungkin ada beberapa yang perlu digali dari Bu Fitri. Dari situ nanti ada kursi untuk sekali untuk kegiatan berbeda. Saya rasa itu. Dan sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Fitri dan Bu Fitri, ada beberapa penguatan yang saya rasa perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kompetensi kucing ini, tentu ada 3 prinsip kucing yang harus diterapkan dalam praktik. Pertama yaitu terkait dengan keterangan. Harapannya Bu Fitri yang bisa melakukan tujuan daripada program masyarakat ini sebagai sejawat. Kemudian bisa nanti sifatnya tidak seperti win ya, jadi lebih kepada persiapan keluaran, jadi boleh kembali pertanyaan. Kemudian ada yang kedua yaitu proses kreatif, di mana nanti harapannya Bu Fitri sebagai siswa lebih aktif ya dalam pencarian ini ya, sehingga nanti bisa meningkatkan menyimak kayak apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Di akhir ada prinsip yang ketiga yaitu maksimal. Jadi tidak hanya kegiatan yang berarti pada hari ini, namun ada sebuah rencana tindak lanjut yang nanti akan dilakukan Bu Fitri setelah selesai melakukan rencana itu ya. Saya rasa itu. Sebelum saya lanjutkan ada informasi jurusan cukup ya Bu Fitri? Cukup ya. Oke, baik, jika cukup kita awali kegiatan sesinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seterusnya saya serahkan kepada jurusan yang juga Bu Fitri, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan kami. Nah, saya selaku observer dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Firdaus Melano, dan di depan saya ada Ibu Fitri Martias Diningsi sebagai coaching saya. Nah, hari ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Fitri di kelas kemarin. Ya. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah saya sehat. Oke, jadi hari ini kita lakukan coaching ya Bu, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fitri kemarin. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, gitu kan? Ngobrol santai ya Bu ya. Oke, gimana perasaannya Bu Fitri setelah kemarin pembelajaran di kelas? Perasaan saya karena ini pertama kali saya diobservasi oleh kelas gawat ya, biasanya diobservasi dengan kepala sekolah, gitu kan, mereka terus ya alhamdulillah Bu, lega hatinya ini bisa praktik di sini karena antusias dan pelajaran kemarin di kelasnya, dan saya minta bagaimana keambilan kita dikit selama kita berlangsung sudah plong ya. Apa gitu kan? Mungkin yang lebih plong Bu Sahwa. Iya betul sekali, saya lebih plong. Iya. Kira-kira nih kemarin masih ingat nggak Bu tujuan pembelajaran yang disampaikan Bu Fitri di kelas kemarin? Jadi tujuan pembelajaran yang disampaikan di kelas saya kemarin itu terkait tentang makan dan makanan sebuah hidup ya. Tapi hari ini kita mengacu kepada hewani. Kita diharapkan memberikan sesuatu hal yang membuat anak lebih mengenai situasi kondisi yang ada di lingkungan sekitar, bahwasanya lingkungan ini perlu dilindungi, perlu dilestarikan dan perlu dipelihara. Artinya dalam kegiatan saya belajar kemarin tujuannya yaitu siswa diharapkan dapat memahami peran itu ya pada suatu sistem dalam rantai makanan. Jadi di mana peserta didik ini memahami peran dari setiap makhluk hidup, baik dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Tentunya serangkaian makhluk hidup yang ada di alam semesta ini memang sejatinya itu kita didik utamanya. Bagaimana caranya peserta didik nanti memahami bagaimana peran sebagai manusia. Terus kemudian di mana pembelajaran itu juga saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita itu lebih memiliki akal yang sempurna dibandingkan dengan
kehidupan lain yang oleh karena itu yang mampu menjaga melestarikan menahan ini ya kita sebagai manusia dalam bercocok tanam memelihara Oke, dari tujuan yang sudah terpaparkan menurut Fitri nih, iya, tujuannya itu tercapai atau tidak gitu? ya alhamdulillah tercapai Bu. Karena memang dari pembelajaran yang saya laksanakan kemarin di kelas ya ada beberapa hal yang belum belum apa ya belum maksimal ya menurut saya, walaupun saya rasa itu sudah maksimal tetapi adalah terkait ada terhadap teknis dan juga ada juga peserta didik dalam pendidikan. Jadi dilanjut nih, menurut Bu Fitri nih, ketika di kelas kemarin ada hal-hal yang masih kurang kan tadi, ada hal yang masih kurang, ada lebihnya juga gitu kan. Menurut Bu Fitri nih, hal apa nih yang masih kurang apa, kemudian yang harus diperbaiki untuk depannya gitu. Walaupun saya rasa hasil karya yang dibuat oleh siswa, hasil karya yang dibuat peserta didik dalam kelompok itu sudah bagus ya, sesuai dengan media pembelajaran, sesuai dengan alat peraga yang mereka gunakan. Tetapi nyatanya memang ketika anak di belakang layar atau di belakang di belakang kelas ya, itu anak memang untuk mengobrol, untuk berbicara itu bagus, baik dengan rekan-rekan sejawatnya. Tapi ketika anak maju ke depan, maju untuk presentasi, di situ saya terheran. Kenapa penyampaian presentasinya itu masih terbata-bata atau masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh saya. Artinya di sini memang saya yang harus memberikan penguatan lagi terhadap mental peserta didik ketika peserta didik ini untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Memang ini ya Bu ya, angkatan kelas 5 ini angkatan kita lihat ya, angkatan COVID. Jadi memang pembelajaran dari kelas 1 sampai hingga kelas 2 itu memang untuk adaptasi mereka secara langsung tentunya ya, atau maju ke depan itu yang kurang. Karena memang Kurang pendampingan juga. saya mau mauin hal tersebut, cuman di sini memang ya itulah yang menjadi kendala Ya. Jadi kemarin kan sudah nih Bu Fitri sudah mengetahui nih kekurangannya apa, kelebihannya apa kalau kelebihannya? Bu Fitri bisa apa gitu? Kalau kelebihannya ya banyak sih Bu. Kan dimana kelebihan itu kita bisa melihat dari gurunya, dari peserta didiknya. Jadi memang peserta didik ini unik ya, karena punya kemampuan masing-masing. Kalau kelebihannya ya dimana menurut saya ya modul yang saya kerjakan, modul yang saya rangkai ya itu sudah sesuai dengan CPATP yang ada di kurikulum kita, dimana saya juga menempatkan CPATP ini sesuai dengan gaya belajar mereka, ya kan. Dari materi ini kita terapkan tujuan pembelajaran seperti apa, medianya bagaimana, itu sudah saya turunkan. Lalu kenapa hal itu bisa menjadi kelebihan saya? Karena dimana di sela-sela kegiatan tersebut juga saya berikan SBK, kemudian ada pun keyakinan kelas yang memang dari dulu yang kita sepakati dalam hal anak-anak dalam pengennya anak-anak gimana di kelas supaya anak-anak itu sadar gimana takut tertib di kelas itu bagaimana seperti itu. Untuk kekurangannya tadi kerjaan terkurang Itu dua-duanya sudah disampaikan. ya. Kalau anak-anak alhamdulillah punya istimewa sendiri gitu. Ada yang berani, ada yang tidak. Cuma kebetulan sekali kemarin ketika memang anak yang saya minta itu depan, itu anak memang maunya sendiri ya, mau depan. Ketika di depan, kenapa tiba-tiba blank? Iya, ada kemarin sama kita juga gitu Bu. Iya. Oke, jadi kita masuk ke area pengembangannya. Iya, siap. Jadi kemarin kan Bu Fitri mengembangkan di praobservasi, Bu Fitri bilang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi tiga-tiganya, masuk kan ya? Konten, proses, produk. Karena dari pembelajaran yang Bu Fitri lakukan sebenarnya sudah ada semua.
yang ditekankan kan maunya semua kan Bu ya. Mungkin kalau saya tanyakan dari kontennya nih, apa nih yang Bu Fitri berikan ke anak gitu? Kontennya, prosesnya, produknya gitu. Ya, jadi kita melihat dari bahwasanya di rangkaian kegiatan pembelajaran Iya. kelas itu ada kegiatan awal, inti, Iya. antara penutupan. Di mana kegiatan tersebut tentunya kita ketahui bagaimana pengertian dari apa namanya diferensiasi proses. Jadi diferensi konten pertama ya, konten itu saya menggunakan beberapa video pembelajaran untuk memperkenalkan anak-anak mengenai peran dari makhluk hidup seperti produsennya itu siapa aja, konsumen itu makhluk yang bagaimana, itu saya tampilkan. Kemudian untuk lagu-lagu juga yang saya tayangkan di pembelajaran kemarin seperti mana di mana dan anak kambing saya, cuman itu gubahan anak kambing saya, cuman kemarin kita buat bareng-bareng dalam untuk menyanyikan lagu Ramai Makan. Itu konten Ibu ya. Untuk prosesnya, bagaimana diferensi proses ini adalah kita juga melihat gaya biasa peserta didik. Jadi ketika peserta didik ini pertama kita sebagai guru ya Bu ya, ketika kita sebagai guru menyediakan wadah untuk mereka belajar dengan sesuai dengan gaya belajarnya, yang auditory sendiri, yang visual sendiri, dan yang kinestetik sendiri, maka diferensi proses itu kita terlihat dan muncul terbentuk. Ternyata ketika yang kita harapkan seperti ini, ternyata anak-anak sudah mulai melakukan, dan anak-anak juga di luar dugaan saya mengetahui hal tersebut secara cepat ya. Istilahnya yang memang sudah gaya belajar ketika melihat gambar, video maupun alat-alat yang lainnya. Kemarin pakai LKPD, LKPD. Jadi mereka menemukan kelompok-kelompok LKPD kemarin, tapi pakai Chromebook ya Bu? Ya, jadi kemarin itu yang visual memang gambar. Yang audio itu saya bukan Chromebook, cuman ini Bu video rantai makanan itu tidak saya berikan cuma-cuma ini hewan disebut produsen, ini hewan produsen, ini hewan konsumen satu dan dua, tidak. Jadi memang saya cari referensi di buku itu ada alamat websitenya, ada linknya. Di situ kita download video yang dimana memang hanya lagu biasa, bagaimana di situ ada belalang yang sedang memakan padi, kemudian datanglah seekor kodok ya, kodok Animasi. Iya, animasi, ada animasi. Kodok tersebut dimakan oleh ular tersebut makan ular, yang nggak tahu ular tersebut mengurai di jamur seperti itu. Memang luar biasa sekali dan sekarang. Untuk produknya kemarin itu anak-anak buat apa itu? Miniatur dulu. Produk kemarin itu sebenarnya kemarin sudah saya siapkan tentang diorama ya Bu ya, ada styrofoam, terus saya printkan gambar-gambar itu, terus saya tentukan. Nah itu kemarin Itu yang sebagai alat peraga. bukan anak yang buat gitu iya. ya. Cuma saya ganti dengan gambar bukan muda ya. Jadi gambar, silakan anak-anak itu saya berikan gambar-gambar, beberapa anak-anak memilih gambar yang dimana sebagai produsennya mana, konsumen dekat 1, 2, sampai 3 enggak. Tapi luar biasa, anak antusias banget kemarin, apalagi pas nyanyi. Sepertinya mereka lebih tertarik Bu dengan nyanyian. Jadi nyanyi aja Pak ya. Jadi memang gitu. Kalau pembelajaran, kalau kita terpaku dengan buku, teks gitu, luar biasa mereka ngantuk palingan. Tapi kalau diajak nyanyi enggak kan? Ya, karena saya enggak yang begitu serius-serius itu, yang penting anak itu nyaman dengan saya. Yang penting sebenarnya tujuannya nyampe gitu aja sebenarnya kan ya. Sebenarnya dari hal tersebut juga anak-anak ternyata jadi paham, oh benar ini ternyata makan tumbuhan, oh iya ini herbivora. Iya. Terus yang makan daging itu karnivora. Terus yang makan tumbuhan dan hewan omnivora. Kita ya Bu, ya bukan, jangan samakan manusia. Tapi saya suka ketika Bu Fitri di awal itu saya suka karena di situ dibuka dengan nyanyian semangat kan. Iya. Budaya positifnya ada, terus kemudian kayak keyakinannya dipakai buat nyanyi gitu Iya. kan. Itu bukan semangat siswa yang
yang luar biasa gitu. Pembukaan yang oke lah itu menurut saya, perlu ditiru. Satu jenis contoh di ATM ya. Oke. Untuk area sudah bagus ya Bu ya. Ini saya koreksi dari awal nih, dari tujuan itu di awal Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian persepsinya juga masuk, kemudian untuk strateginya pakai PBL kan kemarin, langkah-langkahnya sudah ada gitu kan, dimulai dari dimunculkan masalah, asal suruh respon gitu kan. Masalah itu kan sebagai pertanyaan pembangkit ya. Udah bagus, semuanya sudah sistematis menurut saya prosesnya dari awal hingga akhir. Itu kemudian LKPD-nya juga yang dibuat itu sudah berdasarkan gaya belajar siswanya gitu kan. Terus saya kelompokkan, dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing kan ya. Oke, nah kemudian nih kendala. Kita masuk ke kendala, apa nih yang Bu Fitri alami, hambatan atau kendala apa yang menjadikan Bu Fitri itu harusnya kayak gini ya, buat refleksi kendala-kendala itu, kendala di kelas. Ya, jadi perlu kita pahami kalau kita berbicara dengan kendala, artinya hal tersebut tidak selaras dengan kegiatan pembelajaran yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi kendala itu yang pertama, kalau dari saya sendiri ya, itu saat kegiatan pembelajaran dimulai, kami kan menggunakan Chromebook di mana tersebut harus menggunakan akun belajar ID ya. Itu saran saya, akun belajar yang saya masukkan itu akun belajar saya, harusnya akun belajar peserta didik aja kan, harusnya, supaya ketika nanti nge-slip atau mau buka lagi anak-anak sendiri yang masukin data mereka ya. Makanya dari situ karena ada kendala teknis, sebenarnya kita juga tidak mengejar waktu ya Bu ya. Cuma dari tersebut kan yang menghambat anak-anak melihat kelompok lain itu sudah sampai selesai, belum selesai, maksudnya sudah mulai gitu. Saya masih mau ngurusin wifi-nya, masih mau ngurusin login akun belajarnya, sampingnya. Terus satu lagi kalau untuk siswanya ini Bu, apa namanya? Itu kendala atau bukan? Atau mungkin memang suatu masalah untuk diri saya. Anak-anak maju ke depan itu saat presentasi mentalnya, keterampilan berbicaranya mungkin ya saya gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu masalah, kendala dan hambatan itu. Itu sebenarnya. Karena kita tadi sudah berbicara di awal kan, memang angkatan COVID itu kan nggak ada pendampingan. Jadi mereka kan belajarnya mandiri di rumah, nggak ada pendampingan dari guru hanya lewat WA gitu kan. Ke bawah sekarang sampai di kelas 5. Tapi harusnya di kelas 4 dan kelas 5 ini semester awal harusnya sudah ini ya, sudah belajar gitu tentang keterampilan sosial mereka, menyampaikan pendapat gitu kan ya. Memang itu hanya beberapa sih kemarin siswanya itu yang saya lihat yang aktif gitu kan, yang mau bertanya lalu mau bertanya dengan kelompoknya, hingga akhirnya ya adanya saling komunikasi sih antara kelompok yang lain, antara kelompok yang maju. Nah dari kendala-kendala itu Bu ya, rencana tindak lanjut yang seperti apa yang akan diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada ini? Kemudian kendala yang tadi, untuk tindak lanjut yang pertama ya inilah lebih ini lagi ya Bu ya, diteliti lagi terkait dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian dari saya juga harus memahami benar-benar terkait kegiatan pembelajaran mulai dari awal inti hingga penutup. Kemudian untuk kendala yang saya rasakan bagi peserta didik yang masih kurang untuk menyampaikan presentasinya, itu mungkin ke depan ya harus dicoba terkait tentang bermain peran dalam butuh latihan gitu ya Bu. Jadi kegiatan bermain peran ini nanti ketika anak-anak mencoba untuk menjadi sebuah tokoh itu kan nanti akan saya lihat bagaimana si anak itu menguasai atau tidak berperan sebagai tokoh si A, tokoh si B. Jadi bagaimana anak nanti bermain peran kita sesuaikan juga dengan materi yang ada. Jadi dengan bermain peran itu siswa itu bisa untuk melatih
Gimana melatih cara- mental dia, bagaimana cara dia berbicara dengan luas seperti itu. Jadi bisa mengembangkan kosakata mereka, topik mereka. Jadi selain anak-anak itu membaca teks kategorinya, dia juga harus memahami karakter yang harus dia perankan gitu kan. Dengan bermain peran itu ya Bu. Itu bisa nanti dimasukkan ke ekspor atau pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Untuk sementara fokus pada saya dulu mungkin itu ya. Saya untuk bermain peran di ekspor itu nanti mungkin karena memang seperti ini Bu, ketika anak tersebut hobi main bola, SD ya pengen main bola aja, nggak pengen main-main bermain peran, nanti bermain biasa. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan, siapa nih yang berperan membantu Ibu berkecimpung di dalamnya? Yang terutama ya Bu, atas hal ini saya berkenan sekali lah dengan kepala sekolah. Untuk kedua kalinya saya memintakan sejawat saya, ya Bapak Ibu guru semua di kelas ya dengan Ibu juga untuk bagaimana kita solusinya terkait dengan peserta didik yang kita hadapi. Jadi nanti bisa dibantu sama teman-teman lain nanti juga untuk anak-anak yang lain, kelas-kelas yang lain bisa nih nanti ikut di dalamnya. Jadi ikut saya berperan. lihat kan kelas 5 itu satu fase dengan kelas 4. Iya. Kelas 6 ya Bu ya, fase C Iya. ya. Nah, fase A 1 2, fase B 3 4 kan, fase C 5 6 itu bisa sih untuk dikembangkan lagi di apa namanya kelas 6 itu kan ada materi wawancara juga di bahasa Indonesia. Bagus programnya Bu. Ya semoga nanti programnya bisa lancar ya Bu. Kira-kira kapan? Kalau melihat Secepat situasi yang ada Bu, ini Setelah sudah akhir bulan. semester ya, mungkin insya Allah nanti semester depan gitu. Kita programkan lagi ya. Jadi ingatkan ya Bu ya. Oh siap. Jadi program baru ya, bermain peran antar siswa gitu. ini. Bisa juga nanti bermain peran antar guru gitu. Kalau nggak kolaborasi dengan siswa. Apakah sehari-hari kita udah bermain? Iya betul sekali. Iya, di sekolah jadi guru kan ya Bu ya. Di kelas jadi guru, di kantor jadi teman, di rumah jadi ibu kan. Banyak orangnya. Oke. Jadi ya semoga apa yang kita rencanakan, kita programkan bisa berjalan dengan baik ya Bu, lancar tanpa ada halangan apapun. Jadi itu doa saya ya, semoga kita semua sehat terus supaya programnya tetap berjalan. Dari sini ada yang ditanyakan Bu Fitri. Cukup karena dari percakapan coaching ini ternyata setelah saya melaksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan observasi dan observasi ini saya menemukan sesuatu hal yang baru. Artinya saya bisa menemukan apa hambatan saya sendiri, bagaimana saya menemukan solusinya sendiri yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan jurusan yang luar biasa itu menurut saya sangat kreatif sekali bisa juga membantu jalannya proses kegiatan saya semoga ada yang ingin saya sampaikan. Oke, monggo silakan disampaikan. Ya, semoga Ibu Samiati ini dalam pendidikan beratnya berjalan dengan lancar, Amin. sehat dan dikuatkan. Terima kasih atas doa baiknya Bu Fitri. Semoga doa-doa itu juga berbalik ke Bu Fitri dalam menjalankan PP-nya, calonnya. Semoga lulus nantinya. Kan udah lulus ya, tinggal menjalankan. Sehat selalu pokoknya, apapun itu kalau kita sehat pasti bisa. Gitu. Ya jangan lupa. Bisa ya kalau kerjaan di depan mata ya. Iya, jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Siap. Itu pesannya ya Bu ya. Itu ya. Oke. Oke, mungkin itu cukup percakapan kita hari ini. Ya, mungkin cukup percakapan coaching kita hari ini. Semoga program-program yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Cukup diskusi pasca observasi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, apresiasi. Oke, terima kasih. Keren sih, saking asiknya nih kayaknya. Saya juga menikmati prosesnya. Nah, jadi ngomong seperti itu. Jadi apa ya? Namanya kita hanya itu enggak yang tegang, yang gitu ya. Cuma saling bahagia seperti ini. Saya itu sih Kak, Iya. walaupun udah ada Gambaran. Artinya kan dari begitu kan bisa lebih
pas lagi dan dari ini juga bisa lebih maksimal, lebih luas. Yang digali juga bisa lebih apa ya, percaya diri untuk menyampaikan undang-undangnya. Iya. Ya, oke. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketiga prinsip tersebut tadi, dan saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk sesi yang terakhir ini. Juga bosan, saya ucapkan selamat sudah bisa menjalankan praktek ujinya. Semoga dari kegiatan kita ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk semuanya. Kami dari ada yang ditambahkan? Cukup atau misalnya ada yang mau ditanyakan sekarang di pelajaran cukup? Baik, tidak cukup. Kita akhiri bersama kegiatan di sesi yang terakhir ini dengan mengucapkan sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya sebagai pendamping dalam kegiatan ini, mohon maaf jika dalam mendampingi hari ini terdapat mungkin dari sikap penyampaian saya pada alasan manapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bisa dilakukan.